Penanaman benih bambu berlangsung cepat. Dalam beberapa bulan, bambu akan sudah setinggi manusia dewasa. Alan Tumuisime bekerja pada World Wildlife Fund atau WWF sebagai fasilitator masyarakat. Sekarang ia mengawasi penanaman bambu di bantaran sungai Nyamwamba sepanjang 5 kilometer. Lebih dari 400.000 bibit sudah ditanam di sini. Tanaman punya jaringan akar yang merangkum tanah. Yang kedua, dibanding tanaman lainnya, di sini bambu lebih kuat. Bambu menahan batu-batuan yang akan terbawa arus air jika dibiarkan. Itu artinya lebih sedikit volume air yang akan mengalir melalui rumpun bambu. Yang tentu bisa dikontrol dan tidak akan menyebabkan banyak kerugian. Sungai Nyamwamba airnya bersumber dari pegunungan Rwenzori. Tapi kawasan itu sudah jadi saksi semakin seringnya banjir melanda dalam 10 tahun terakhir. Ilmuwan mengatakan kenaikan suhu melumerkan gletser di puncak gunung. Tahun lalu banjir di distrik KCC menyebabkan lebih dari 1.600 orang kehilangan rumah. Mereka masih tinggal di kamp penampungan pengungsi banjir. Rehmana Male salah seorang dari mereka. Kami bisa kembali untuk sementara saja. Setelah 2 atau 3 tahun banjir akan kembali. Apakah kita akan tetap berada di lokasi yang sama, di mana terjadi banjir setiap hari? Saya tidak mau kembali ke trauma itu. Saya rasa kami harus mulai hidup baru. Pemerintah Uganda dan WWF bekerja sama untuk menjaga 22 desa di sepanjang sungai yang diterjang banjir paling parah. Keputusan dibuat untuk menanam bambu karena cepat tumbuh dan tahan banting. Keuntungannya sudah tampak nyata di Sungai Sebwe. Di situ bambu ditanam sekitar 10 tahun lalu. Sungai tidak akan berhenti meluap. Tapi bedanya sekarang, kapan saja mulai meluap, efek kerusakannya minimal. Itu memberikan gambaran jelas kita bisa menggunakan alam untuk menjaga kelestarian alam. Selama tidak ada pohon-pohon yang harus ditebang agar lahannya bisa ditanami bambu, menanam jenis pohon itu sepanjang bantaran sungai jadi solusi yang ramah lingkungan. Orang-orang yang membantu menanam bambu mendapat bayaran sekitar $40 per pekan. Catherine Asingya bergabung dalam proyek itu di awal tahun. Ia membantu sehingga bisa membangun bisnisnya sendiri. Saya dulu punya 1 mesin jahit ketika saya mulai menanam bambu. Hari ini saya punya 2 mesin. Saya mampu membayarnya dengan tabungan dari proyek bambu. Jadi ini perubahan positif bagi saya. Bambu juga jadi sumber makanan bagi hewan seperti monyet emas dan gorila gunung. Di Uganda Timur, rebung bambu muda juga jadi makanan tradisional. Alan Tumuisime sekarang berusaha membuat bambu lebih populer di kawasan itu. Kami juga akan berusaha memperkenalkan bambu kepada komunitas ini. Sehingga itu menambah nilai bambu di KCC. Dan dalam waktunya, saya rasa orang akan mulai menanam serta membudidayakan bambu dan akhirnya dapat berbagi keuntungan. Bambu tidak perlu banyak air, jadi tidak akan membuat tanah jadi kering. Bagi Alan Tumuisime, ini menawarkan solusi sangat bagus.